Ada juga yang bertanya di Facebook nih Kak. Darinya Momo. Aku dulu suka journaling tapi sekarang udah malas. Gimana ya cara mengetahui katarsis lain yang cocok sama diri. Nah, oke, teman-teman. Jadi katarsis itu adalah nama istilahnya atau istilah gitu ya. Bagaimana cara menyembuhkan atau cara rilis emosi yang ada dalam diri gitu ya. Cara penyembuhan, healing kalau bahasa anak sekarang. Jadi kalau di psikologi gitu ya, teman-teman psikologi, teman-teman yang suka ngebahas tentang interest tentang mental health gitu. Biasanya healingnya itu tuh bukan jalan-jalan terus belanja gitu, nggak selalu gitu. Kadang-kadang si journaling ini ataupun kalau bahasa anak dulu tuh menulis buku harian gitu ya. Jadi menulis buku harian ini tuh jadi penolong kita menjadi media refleksi karena tangan menulis terus juga perasaan diungkapkan gitu lewat tulisan itu, dan akhirnya mungkin jadi merasakan dan ngebaca nih mulai kelihatan gitu ya, oh ya ini yang dirasakan gitu. Nah, ketika proses journalingnya mungkin membosankan atau mungkin kayak nggak ada waktu gitu ya, cara katarsisnya kalau aku gitu ya, karena aku suka bercerita nih, sekarang ajakin kolaborasi gitu sama Amanit FM gitu. Terus juga aku bikin konten buat teman-teman yang suka bikin konten gitu ya, cerita aja gitu, cerita-cerita yang mungkin nggak harus selalu hal pribadi gitu ya, tapi yang mirip-mirip misalnya gitu. Refleksi juga akhirnya gitu, tapi kayak nge-spill dikit tapi nggak gamblang banget, gimana sih lah, kayak ngebahas satu kasus tapi yang mirip sama yang punya kita gitu. Misalnya aku punya temen nih baru putus sama pacarnya misalnya gitu, padahal mah kita yang baru putus gitu kan, bisa tuh dibikin dibikin untuk konten gitu. Atau enggak ya itu tadi, duduk diam misalnya sambil dengerin murotal kah buat yang islami gitu ya, bisa dengerin musik kah gitu ya, yang menenangkan. Tapi jangan, kalau lagi sedih jangan lagu galau ya, karena konon katanya, kata Ibu Aisyah, kalau kita energinya lagi ngedrop gitu, lagi emosinya lagi nggak bagus, terus dengerin lagu yang juga sedih, tambah makin ngedrop energinya gitu, karena kan energi menular. Jadi pilihlah lagu yang agak-agak cheerful tapi yang santai gitu. Lagu-lagu Tulus misalnya, lagu-lagu Yura Yunita yang membangkitkan tapi slow gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh bisa dilakukan, terus kita ngobrol sama diri kita sendiri, apa yang sudah dilakukan hari ini ya, apa yang sudah dilewati hari ini ya. Oh ternyata kita melewati tantangan yang sulit nih hari ini, bilang makasih ya sama dirinya gitu. Nah, hal-hal seperti itu juga kadang-kadang bisa menyembuhkan gitu. Apalagi misalnya buat teman-teman yang punya luka-luka pengasuhan masa lalu gitu. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan ingin mengetahui, kalau misalkan healing kita apa nih sesuai dengan kesukaan kita ya Kak ya. Kalau mau dengerin lagu silakan aja dengerin lagu, tapi yang jangan lagu galau gitu. Atau misalkan ini Kak, apa namanya, suka ngelukis misalkan, diluapkan dengan melukis bisa juga. Benar banget. Nah, terus juga aku baru tahu ada media gitu ya, ada sebenarnya sih kalau teman-teman yang di sosial media gitu ya udah pada tahu kayaknya, ada Quran tulis karena baru tahu nih. Nah, jadi ada Quran, kita nebelin hurufnya gitu. Jadi bisa dicari juga, dan itu ternyata media yang lumayan menenangkan juga. Terus juga ada media yang Kak Hana bilang tadi tuh melukis gitu. Melukisnya misalnya mewarnai aja. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang bisa dihadirkan ke kehidupan aktivitas sehari-hari kita gitu ya, untuk bisa rilis stres gitu. Karena kan kadang-kadang juga emosi datangnya dari stres yang berlebihan gitu. Karena kan ketika kita membicarakan masalah emosi gitu ya, pasti pertanyaannya adalah apa sih yang sedang kamu rasakan hari ini gitu. Ya aku tuh merasa marah loh, aku merasa sedih gitu. Hal-hal seperti itu gitu. Terus juga hal ini tuh wajar nggak dirasakan, karena kan emosi dirasakan ya. Jadi perasaan yang muncul gitu, perasaan yang muncul, nama perasaannya apa, nah itu emosi gitu. Perasaan yang muncul dan wajar karena sudah memang kodrat dibawa sejak lahir gitu. Terus harus dikelola gitu, harus dikelola dengan respon yang tepat. Gimana cara mengelolanya? Cara mengelolanya adalah dengan awal-awalnya memberi nama dulu sama emosinya. Ini emosinya apa ya? Yang dirasakan sebenarnya apa sih gitu? Simpelnya gitu. Nah, perasaan yang sekarang muncul tuh apa sih gitu?
seperti itu. Nah kalau Hana sendiri nih, emosi itu kan adalah sesuatu yang kita rasakan gitu ya, dan dipengaruhi oleh banyak faktor gitu, misalnya kayak kepribadian gitu ya, terus latar belakang keluarga gitu ya. Misalnya ada pengasuhan yang rada otoriter, kadang-kadang menimbulkan anak-anak yang emosinya bingung gitu, kadang-kadang suka gitu. Terus juga lingkungan juga mempengaruhi gitu, gender juga mempengaruhi, apalagi kita perempuan gitu ya, yang kadang-kadang lebih mengutamakan hati dan perasaannya gitu, menurut konon katanya gitu ya. Nah Hana sendiri nih sebagai perempuan, apalagi gitu ya, perempuan, menjadi seorang yang gampang mengemukakan perasaannya kah, atau malah lebih tertutup gitu? Lebih dipendem sih Kak. Oke, boleh tahu nggak Nak, kenapa kira-kira alasannya akhirnya memilih kayak dipendem aja deh gitu? Karena gimana ya, kayak gak mau orang lain tuh tahu gitu, biar aku aja nih yang ngerasain gitu loh Kak. Oke, karena ini ya udah terbiasa juga kalau apa-apa tuh sendiri gitu. Kalau misalkan ada masalah nih, ya diselesaikan sendiri. Jadi kalau ada emosi misalkan sedih atau apa gitu, ya sendiri aja gitu. Oke, nah ini pas banget nih Nak. Jadi manusia itu dari 5 perasaan yang tadi dibahas itu ada yang namanya emosi dominan Nak. Jadi misalnya nih ya, ada yang emosinya marah, emosi dominannya marah. Nah biasanya apapun yang disampaikan keterkesannya marah-marah gitu loh Nak. Kayak misalnya anduk tergeletak di atas ranjang basah gitu ya, langsung responnya marah-marah gitu. Ini siapa gerang nih yang banyak anduk nih, abahnya kan nih habis tutup mandi kan ada di dadai gitu, misal ya, marah-marah aja responnya. Terus misalnya anak main handphone gitu ya, responnya langsung malah main handphone terus nih, mau benar nih ku jinjit di telinga misal ya itu. Nah biasanya bisa terjadi pada orang-orang yang emosi dominannya marah gitu. Terus ada emosinya yang nggak enakan Nak. Nggak enakan itu misalnya kayak nih ya, tapi responnya juga bisa jadi marah, bisa jadi ya jadinya akhirnya nggak enakan lah ya, jadi menimbulkan sesuatu yang nggak nyaman antar keluarga. Misal nih ya, ngajak anak ke selamatan di rumah tetangga, misalnya anaknya nggak bisa diam, tiba-tiba prang ketendang gelas, pecah gelasnya, ibunya langsung kayak aduh Nak, kenapa kada baranai, mama tadi sudah memadahi baranai, kalau Bu maaf lah Bu, cangkirnya pecah. Nah itu biasanya nggak enak kan. Tapi ini juga bisa terjadi sama anak yang ibu, orang tua gitu, atau orang yang emosi dominannya ingin dipuji, minta diapresiasi gitu ya, ingin dapat pengakuan. Nah biasanya responnya juga akan keluarnya marah. Aduh pianti kayak apa Nak, mama nih kada nyaman Nak, kayak lawan orang, dilihat orang tikada dikira orang kada dididik anaknya di rumah gitu misalnya. Nah bisa nggak kelihatan perbedaan antara 3 emosi ini dulu? Yang satu marah emang karena marah aja. Yang kedua karena nggak enak kan, maaf lah Bu gitu, ulun jadi kada nyaman kayak apa Bu, diganti kah kayak apa gitu, responnya langsung nggak enak ya kan. Yang ketiga karena emosinya ingin dipuji gitu ya, langsung kayak mama nih anak kayak nasupat lah kayak dikira orang kayak kada dididik, kada dilajari gitu di tengah orang banyak misal gitu ya. Terus ada yang namanya responnya rasa bersalah. Rasa bersalah biasa responnya kada apa-apa kan Nak, tolong kakak pian nak maaf nak mama nak kayak tadi anak di sini pembarang nak kayak kada tahu pian anak lewat gitu. Nah ini biasanya yang ngerasa bersalah ini emosi yang sering keluar pada ibu bekerja gitu, atau enggak ya bapak-bapak bisa juga sih ya, yang tiba-tiba marah terus langsung kayak ngerasa bersalah gitu, nanti kayak diganti sama hadiah gitu. Terus nanti misalnya emosi yang keluar itu ketika dia ninggalin anak dinas luar kota gitu ya, bekerja, langsung kayak Nak maaf ya Nak, mama nak kayak tadi nak kayak ini, langsung kayak minta maaf mulu gitu. Nah itu biasanya emosinya seperti itu. Nah jadi harus kenal juga emosi dominan kita apa gitu. Nah Hana nih bisa jadi emosinya nggak enakan karena nggak pengen membebani masalah sendiri, mungkin takut kepikiran orang tua, takut kepikiran teman gitu, atau enggak mungkin merasa kayaknya nggak enak aja gitu cerita, kayaknya bisa diselesain sendiri gitu. Nah jadi harus tahu nih Hana kira-kira yang mana Nak?
Iya, nggak enakan tapi. Ya nggak enakan, itu tuh biasanya susah nolak loh orang-orang Iya. nggak enak tuh kayak boleh, iya terserah gitu kayak iya nggak apa-apa gitu. Padahal papa banget. Ya apa banget, pengen marah sih sebenarnya tapi nggak enak Iya, gitu. Oke. Berarti kan nggak enakan, minta diapresiasi, rasa bersalah itu termasuk emosi juga Iya, ternyata ya. bener. Oke. Salah satu apa ya, emosi-emosi yang juga dominan sering muncul di Oke. kehidupan kita. Iya, baik. Oke, bagi Mitra Amit yang masih punya pertanyaan langsung saja ditanyakan ya, baik di nomor 0812 11 12 2939 atau di kolom komentar kita di Facebook Amarit FM. Tapi nanti dulu ya, setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di program Pelita Peduli Keluarga Kita hanya di 93,9 Amarit FM.